Tapi kondisinya nenek tuh stroke, Mbak, jadi gak bisa hadir gitu. Jadi saya lebih berpihak ke nenek daripada orang tua. Soal orang tua meskipun gimana disuruh pulang gak kira pulang gitu. Umi cepat pulang. Cucunya sudah 2. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita sudah kedatangan owner dari Rujak Online. Buat Sobat RTV yang masih belum tahu seperti apa, kita ke sana nih. Dan sekarang ownernya kita tarik ke sini untuk cerita-cerita, karena ternyata ownernya sudah punya cerita-cerita yang mungkin bisa menginspirasi Sobat RTV semua. Langsung saja kita sapa dengan Kak Mukar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jadinya kayak seragam gitu ya, padahal nggak jadi ya. Jadi gimana tuh? Sebelum usahanya jalan berarti ya ceritanya? Iya, ya? sebelum. Itu di tahun berapa, dari kecil atau kayak gimana coba mungkin? Saya itu dari kecil memang dari keluarga broken home. Gitu. Pas usia berapa kalau boleh tahu? Pas usia 40 hari itu ditinggal ayah. Oh, jadi sama sekali Blas nggak tahu dan nggak pernah berinteraksi atau ketemu gitu ya? Enggak. Itu pun pas ketemu pas mau wali nikah sama bapak. Pertama? Iya. Nah, berarti awalnya waktu kecil tinggal sama siapa? Nenek. Sama nenek. Ibu merantau ke Arab Saudi. Pas 40 hari selesai, ibu itu berangkat ke Arab Saudi. Oh, berarti Kak Mukar juga nggak begitu kenal sama sosok ibu dong ya? Enggak. Paling ketemunya cuma hitungan. Dapat dihitung lah. Waktu kecil gimana tuh untuk bersosialisasi dengan lainnya? Memang katanya orang tuh, kamu tuh nggak punya bapak. Bilang ya orang awam tuh kan. Ada yang bilang kayak gitu? Iya, kamu tuh nggak punya bapak. Bapaknya sudah nggak ada, bilang gitu. Nggak ada dalam artian apa gitu saya. Masih kecil ya? Gitu. Iya, jadinya saya nggak tahu. Terus pas ada yang bilang waktu SD itu saya dijemput sama laki-laki, bapak-bapak lah, mungkin itu bapaknya saya. Terus itu bapaknya kamu, bilang gitu. Noh, katanya saya enggak punya bapak, ya kan namanya anak kecil jadinya bingung. Iya, benar-benar. Pas terus mau apa ya, nggak ketemu, saya tuh lari, Mbak, namanya anak-anak kan. Orang baru gitu ya, takut dong. Diculik, takut di apa. Iya, benar. Pas kalau masalah interaksi sama Umi itu dulu kan belum ada handphone, masih ke wartel, terus teleponnya itu masih antrian gitu. Iya. Terus sampai sekarang alhamdulillah ada semacam gadget video call gitu. Alhamdulillah saya bisa terobati meskipun cuma lewat media sosial. Terus itu lagi, Mbak, dulu tuh saya pernah disamperin sama bapak itu waktu SMP, lagi disamperin. Cuman bapak itu pakai helm teropongan dulu waktu. Iya. Waktu zaman dulu kan banyak macam helm tuh. Terus katanya orang tuh nanya ke tetangga, mana yang anaknya saya, padahal bapak itu mantau dari jauh. Sedangkan saya dari sekolah itu udah kelihatan kalau anaknya sampean belok ke kanan itu berarti anaknya sampean. Sedangkan saya jalan sama temannya saya dari sekolah ke rumah itu kan memang dekat, Mbak. Saya ini sama temannya saya hampir mirip-mirip. Gitu. Iya. Wajahnya gitu. Iya. Terus temannya saya satunya lurus, saya belok. Dan saya bapak itu ngejar saya, cuman pas mau belok dari jalan raya tuh hampir mau ditabrak. Jadinya saya noleh, loh bapak itu kok aneh gitu saya, Pak. Terus saya tuh dipanggil, cuman nggak dipanggil namanya saya. Mungkin bapak itu nggak tahu siapa namanya. Iya. Bilang gitu. Jadi saya kabur. Loh, kok bapak itu aneh gitu saya. Ternyata kata tetangga saya, itu loh bapaknya kamu gitu. Loh, berarti saya masih punya bapak gitu saya. Sampai
Sampai sekarang pas mau nikah itu baru ketemu, baru bertatap muka. Kalau dari cerita nenek sendiri dulu disampaikan apa waktu kecil? Ada penjelasan nggak sih? Atau ngalir aja? Ngalir. Tanpa jelasin Kamu kan sendiri waktu kecil nggak nggak berusaha tanya-tanya? mencarikan. Biasanya kalau anak kecil kan kok yang lain dijemput bapak ibu, kok Nggak. aku nggak pernah. Oh, nggak pernah. Soalnya sudah di apa ya, bertolak belakang, katanya satunya gak punya bapak, katanya satunya punya bapak. Jadi saya ngalir aja, gak nanya. Cuman saya yang ditanyakan tuh, Umi kok gak pulang gitu. Soalnya saya mindsetnya saya gak punya bapak. Berarti gitu. Berarti saya cuma punya Umi. Umi kok gak pulang-pulang gitu saya. Gitu. Jadi yang dipertanyakan saya Umi. Soalnya ada yang simpang siur bilang nggak ada, bilang ada kalau masalah bapak. Jadinya saya mempertahankan Umi ini kemana, kerja di mana, gitu saya. Nggak pernah kamu berusaha buat tanya sama nenek kamu gitu? Pernah. Oh, gimana responnya nenek waktu itu? Uminya kerja cari uang gitu, buat nanti biayain kamu masa depan gitu. Oh ya gitu. Umi saya itu dulu jualan, Mbak. Jualan. Nenek itu jualan gorengan di pasar. Berarti memang tidak setiap hari Intin ketemu kamu karena nenek juga sibuk ya jualan. Iya. Nah dulu kamu waktu itu Kak Mukar ya, gimana kepada orang tua? Apakah lebih ke pengen cari kah atau hanya ya sudah pokoknya aku sekolah waktu itu, atau kayak gimana? Saya aslinya pengen cari, cuman saya kondisi anak-anak, gimana caranya saya pengen nyampe ke sana gitu. Terus ya sudah, kalau memang Umi fokus buat cari uang buat sekolahin saya, ya sudah saya mau sekolah gitu. Jadi apa ya, sampai sekarang Umi tuh apa ya Kak ya, bisa dikata berjuang sendiri demi saya. Soalnya kan saya anak satu, gak ada lagi. Aku paling nggak tega soalnya kalau. Berarti ketemu ibu waktu kapan? Waktu SMP kelas 3. Itu baru pulang. Baru pulang. Ya. Nah, kayak gimana tuh perasaannya? Itu waktu itu pas dijemput sama saudaranya ibu, terus masih mampir ke rumahnya saudaranya ibu. Itu ibu masih di sana, terus saya diajak sama bibi disuruh ke rumahnya paman itu. Saya ketok-ketok, assalamualaikum gitu saya. Pas Umi tuh yang bukain pintu, wah bilang ke paman, wah itu ada tamu, bini katanya. Pas dibuka sama paman, nah itu anaknya kamu, bilang gitu. Jadinya saya ketemu di situ perdana. Tapi kalau wajah tahu dari kecil? Tahu. Oh, emang tahu ya. Dikirimin foto kayak foto album kalau dulu itu. Perasaannya Kak Mukar waktu pertama kali ketemu sama ibu gimana? Biasa sih, yang namanya jauh. Cuman paling Umi itu meluk, oh dia tang anak gitu. Kok dia cuma diem, oh ini berarti Umi saya gitu. Nah berarti setelah itu nikah berarti baru ketemu Sampai saya kuliah sampai kuliah, wisuda itu pun Umi gak pulang. Oh nggak sempat gitu ya? Gak sempat, padahal wisuda anaknya. Atau masih pandemi waktu itu? Enggak, Oh enggak, bilangnya udah gak apa-apa, yang waliin bibi dulu, nanti pulangnya nyusul, yang penting kuliahnya sudah selesai gitu. Terus diajaklah anaknya bibi yang kecil itu, tapi malah anaknya bibi yang nangis. Saya gak apa-apa waktu wisuda itu, bilang gini, loh kenapa kamu kok nangis gitu ke anaknya bibi. Saya gak tega, lihat Mbak kayak gitu, padahal wisuda gak ada orang tuanya gitu. Jadinya nangis dia. Saya gak nangis, cuma bilang apa, katanya saya, udah nanti kamu kalau sekolah kayak gini, gak usah
mikirin orang tua, fokus aja gitu saya. Terus itu lagi, ya enggak, semua wali murid didampingi orang tua katanya itu. Jadinya saya apa? Sudah biasa, saya gak ada orang tua gitu. Ya namanya membela diri lah. Iya. Gitu. Jadinya dia yang mewek, saya biasa aja. Kuat berarti ya Kak Mukar. Udah kuat gitu Kak Mukar ya. Malah yang saya harapin itu nenek yang mau hadir. Deket ya. Tina, walaupun ibu gak datang, yang penting nenek datang gitu. Tapi kondisinya nenek tuh stroke, Mbak, jadi gak bisa hadir gitu. Jadi saya lebih berpihak ke nenek daripada orang tua. Soal orang tua meskipun gimana disuruh pulang gak kira pulang gitu. Dan akhirnya nenek hadir? Enggak, Ya, nunggu di sakit rumah. ya. Iya. Pas saya kuliah semester 2 nenek itu sakit stroke, Mbak. Jadi saya ya namanya kuliah masih semester 2 itu kan jarang pulang. Waktu itu saya masih di asrama. Sakit dibawa ke rumah sakit, sedangkan saya ilmu dasar masih semester 2. Jadi saya tuh mikir, ilmu ini gimana? Ilmu orang stroke itu gimana? Berusaha Gitu, mencari ya. Sampai situ tetap gak bisa diobatin ternyata. Karena stroke-nya lumayan berat, ternyata bukan yang ringan. Ya. Dan sampai sekarang, maaf enggak Bapak ya tanya kondisi nenek Sudah gak ada. Di semester berapa? Mas, saya sudah nikah. Bapak sudah nikah? Bulan depan ini 1000 tahunnya. Sudah nikah atau belum? Sudah. Oh, sudah. Sudah nikah, saya punya anak 1. Masih digendong, Bu. Anaknya saya yang nomor 1 itu. Oke. Tidak ada apa-apa. Bilang, ini Mi, anaknya saya gitu. Digendong, namanya itu. Sampai sekarang ini saya masih ingat. Oh, kayak gini kalau nggak ada orang tua. Terus saya punya anak. Oh, jadi kayak gini dulu saya gitu. Ya semoga saja nggak nular ke anak saya gitu, saya Mbak. Ya, betul. Ya, memang semoga ada hikmahnya dari situ. Ya. Oke. Perasaannya Kak Mukar waktu pas neneknya Kak Mukar tuh harus nggak ada. Gimana kan seorang nenek tuh kan bisa dibilang orang yang paling deket lah sama Kak Mukar gitu. Waktu itu memang sakit, saya disuruh pulang. Padahal saya baru pindah rumah di sana, di rumah yang kemarin itu. Saya menikmati masih. Terus nggak lama kemudian ditelepon lagi, boleh, Umi sakit. Saya pulang, anak saya dibawa, suami saya yang jaga rumah sini, soalnya suami saya kan kerja. Jadinya saya nungguin Umi. Saya izin nggak kerja, waktu itu masih kerja. Bu, saya nggak bisa masuk, saya ada di rumah Sampang gitu. Dan ternyata kok makin hari makin apa gitu ya. Jadinya saya nelpon suami, Bi, Umi sakit kayak gini. Jadinya ditindakkan sama suami, diinfus. Terus mendingan dicebut lah itu. Tapi saya belum pulang, masih jagain Umi. Ayo Mi, sembuh. Nanti kan Umi saya mau pulang gitu saya. Nanti kan bareng-bareng jalan-jalan, katanya saya, jemput ke bandara gitu. Iya, bilang gitu. Terus pas nggak tahunya sakit lagi, dipasang lagi sama suami. Nggak tahunya suami pulang balik ke Pamekasan, Umi tuh udah gak ada. Jadi saya telepon lagi, Bi, Umi udah gak ada. Jadi suami balik, ya berarti lah deh Pak gitu saya. Di situ perasaannya Kak Mukar gimana? Harus ke Saya bingung. Orang tua yang saya Dari kecil ya. yang dari kecil dimomongin, saya diginiin. Ya sudah gak ada siapa
yang mau udah tahu. Yang menjadikan orang tua lagi Iya. gitu ya. Udah gak ada, kalau udah gak ada yang tua berarti saya sudah mikir saya harus bisa jadi kayak Umi gitu. Betul betul. Positifnya dari Umi ya, Iya. harus diterapkan ke anak-anak juga kayak gitu ya. Betul. Mungkin juga almarhum neneknya Kak Mukar juga sudah pasrah karena Kak Mukar sudah berkeluarga gitu. Jadi ada suami yang akan menjaga Kak Mukar juga mungkin ya. Iya. Yang bisa diambil pelajaran dari sikapnya nenek dari Kak Mukar, apa yang itu dijadikan pegangan? Saya itu mikir nenek kerjanya cuma penjual gorengan, sedangkan anak-anaknya bisa sukses. Yang satu jadi polisi, yang satu jadi tentara. Tapi 5 saudaranya, ada anaknya Umi itu cuma yang cowok yang jadi, yang bagian cewek nggak kerja. Saya mikir Umi bisa nyekolahin anaknya, bisa sukses dengan jual gorengan. Kenapa saya nggak bisa gitu, mikirnya gitu. Semoga aja nanti anak-anak saya bisa gitu. Amin. Saya ambil hikmahnya di Umi itu Umi itu sendiri, soalnya suaminya sudah gak ada, Bang. Umi itu menghidupkan keluarganya sendiri, sedangkan kerjaan hari-harinya itu cuma jual gorengan di pasar gitu. Berarti memang perjuangannya nenek buat sekolahin anak-anaknya itu besar ya gitu. Jadi itu yang bisa diambil pelajaran gitu ya dari Kak Mukar, dan bisa dijadikan pedoman lah ya. Gak harus kita harus kerja di mana gitu. Yang penting kita berusaha gitu untuk mencari rezeki yang halal buat anak-anak, dan niat kita memang baik. Insya Allah rezeki itu pasti ada. Gitu. Ada. Betul. Dan alhamdulillah terbukti sekarang ya, punya usaha sendiri ya. Dari sekian banyak usaha, banyak ya. Sampai dulu saya waktu pindah ke sini sampai saya jualan sabun, Mbak, dulu. Jualan sabun di area Rancor pas Car Free Day. Jualan sabun. Kok kayak gini gitu saya. Jadi mikir lagi. Saya dulu sebelum saya jualan sabun waktu kuliah itu, Mbak, saya di asrama sambil keliling sama teman saya. Gimana ya cara dapetin uang biar gak orang tua melulu gitu. Jadi saya pas praktek di tempat kerja itu ada ibu-ibu yang jualan daster. Jadi saya keliling lah bawa jualannya ibu itu. Loh kok gini? Jadi saya keliling di asrama. Ayo anak-anak yang mau beli daster, mau kena apa aja habis. Anak-anak kan kalau mau jajan tuh nunggu transferan. Jadi saya mikir, kok kalau kayak gini gak ada yang beli. Padahal saya lingkungan di asrama, sedangkan kalau di luar kan banyak. Jadi saya mikir, dijual lah lagi, keliling lagi di asrama itu sama teman saya. Ya udah, beli gak apa-apa, nyicil gak apa-apa, diutangin lah gitu, Mbak. Nanti kalau sudah jajan, uang jajan nanti setor gitu. Terus pas pulang ke Pamekasan ini saya mikir, kok gini jualan sabun tuh kok gini Sepi gitu. sepi. Yang ada berangkat pagi pulang nggak, ya paling lakunya cuma 5, 6 gitu. Terus saya tuh mikir lagi kerja, padahal punya anak kecil. Saya tuh mikir, kok tiap hari anak saya dititipin ke mertua. Terus saya mikir, sudahlah saya gak mau kerja, nunggu anak besar dulu gitu saya. Terus mikir di situ, daripada anak saya nanti jadi korban berikutnya, saya trauma, saya takut. Terus di situ saya mikir lagi, udah saya gak mau kerja, nunggu anaknya besar nanti baru saya mau kerja. Ya sudah, itu kata suami. Tapi malah
apa ya, saya tuh pusing, nggak kerja tuh Nggak pusing. enak ya karena Iya. biasa kerja. Kok pusing gitu. Jadinya saya tiap hari tuh tidak ada kata tanpa rujak. Jadinya saya tiap hari rujak, dan rujak. Oke. Nah, di situ saya timbul pertanyaan dari waktu itu yang beli Bu bidannya saya. Dek, kamu tuh jual rujak apa rujaan? Saya rujaan, Bu, gitu saya. Duh, kok tiap hari? Iya, Bu, gitu. Saya kalau nggak tahu, ya sudah dek, nanti kamu saya pengen coba yang diserut-serut itu ya, katanya. Loh, kok disuruh coba gitu saya. Jadinya saya berangkat sama suami Oke. beli bahan. Bi, ibu ini mau beli, katanya saya. Belilah itu peralatan. Dicobain lah, dibikinin, terus bilang, "Le, kok enak?" gitu. Ya terus itu malah sampai yang dulu jualannya itu di Pamekasan tuh saya belum dikenal karena saya masih pendatang. Oh iya. Iya, iya. Jadinya yang beli itu orang Sampang. Orang Sampang. Ya, jadinya ibu itu kan kerjanya di Sampang, cuman rumahnya di sini, jadi PP. Jadi ibu itu beli, "Dek, nanti saya pesen ini dibawa ke Sampang," katanya. Terus jadilah itu pesanan online. Oke, jadilah namanya Rujak Rujak Online. online. Iya. Dan Iya, sampai sekarang masih bertahan ya. Alhamdulillah. Ini yang namanya bosen jadi rezeki. Karena bosen rujaan deh. Ternyata ada yang Ada rezekinya. nyantol. Iya. Iya, iya. Iya. Terus lagi itu ada lagi yang dari Bangkalan teman-teman tuh. Loh, Mukar kok jualan rujak? Loh, saya kan nggak tahu sistemnya jualan ini yang sebenarnya gimana. Saya masih bingung. Jadi udah nanti tak bantuin promosiin, katanya teman yang di Bangkalan. Loh, ya toh, ya ayo gitu saya. Pas dipromosiin ternyata dapatlah itu teman-teman tuh Yang mau dari beli. dari Tanah Merah, terus Bangkalan, Ikip, terus Arosbaya juga ada. Yang apa ya? Kamal juga pernah nyampe itu. Terus ada lagi pas nyampe lisannya itu 75 porsi. Tuh, saya bangun jam 2 itu gimana caranya rujak Kaget dong ini? ya, tapi seneng gitu. Iya, seneng. Soalnya itu banyak, Mbak. Itu Tanah Merah temen ada, galis ada. Jadinya saya bikin kloter. Oh, ini bagian galis berapa porsi. Jadinya saya dikumpulin jadi 75 porsi. Ya Allah, gitu saya. Ini rujak. Saya mikir, gimana caranya kalau buah ini enggak layu. Jadi saya mikir, Tetap seger gitu ya. iya, tetap segar. Bumbunya dipisah. Terus nyampe lah ke sana. Enak rujaknya, katanya. Loh, kok enak? Saya sendiri nggak yakin, Nggak percaya. nggak percaya, Mbak. Loh, kok enak gitu. Oh ya sudah, lanjut. Terus bilang lagi yang Bangkalan tuh, kapan-kapan order lagi, kata. Ya sudah, ayo gitu. Oke, oke. Suami gimana waktu itu pas terima orderan 75? Nggak percaya dia, nggak percaya. Masa iya Bi, ini ada yang pesen, katanya saya. Beneran dia lucu. Ya iya, mah ayolah kocek. Bangun jam 2 ngupes buah sampai akhirnya subuh itu belum selesai ngulek. Gimana ini nanti nyampe jam berapa gitu. Jadinya untungnya ada Bismini yang deket. Deket. Udah langganan. Iya, langganan. Pas ya sudah, tak kirim aja, tak coba gitu saya. Pengiriman lewat Bismini. Jadinya sampai sekarang pun Bismininya apa, Mbak, nggak ngirim lagi ke Bangkalan. Loh Mas, tunggu dulu. Saya dulu saya dulu belum dikenal di Pamekasan, tapi sekarang saya alhamdulillah sudah lambat laun dikenal. Jadinya saya nggak bisa dalam artian nggak bisa ngejar target. Repot juga Iya. Jadinya di sini rame, di sana Di sana banyak yang banyak. nunggu. Jadinya saya tuh Kewalahan. Di situ saya mikir, kok kayak gini. Jadi mikir, sudah ambil pekerja. Pekerja dulu masih 1. Terus nambah lagi 1. Pas 2 itu, Mbak. Rame di sana di rumah. Loh, kok kayak gini gitu. Saya kaget.
ini rujak gimana gitu. Masih nggak percaya. Nggak percaya saya, Mbak, beneran saya nggak percaya. Sampai sekarang tuh teman-teman bilang, ya sudah Mukar, gak usah kerja gitu. Loh kok gitu? Saya masih mau kerja, masih mau pakai seragam, masih mau pakai sepatu. Pas bilang temennya saya yang di Bangkalin tuh, udah sambil ngulek sambil pakai seragam, pakai sepatu katanya. Duh, kok gitu? Iya, nanti kamu punya karyawan, nanti karyawannya itu pakaiin seragam katanya. Kamu pakai sepatu kalau mau kerja. Kok ya wes gitu. Iya benar. Jadinya saya motivasi dari teman-teman itu memang berpengaruh. Jadi udah kerja kayak gini, ya hasilnya gini katanya. Buktinya ya saya katanya. Iya, katanya saya. Kamu udah jadi bos katanya. Bos katanya. Saya gak percaya. Bos apa gitu saya, Mbak. Iya, kalau kita punya bisnis sendiri tuh gimana pun kita tetap jadi bosnya kan gitu kan. Kalau kita kerja ke orang sampai kapan pun jadi bawahan. Saya mikir di situ, loh kok jadi bos gitu. Polos banget nih ya kalau beneran itu, Mbak, saya tidak nyangka beneran. Karena tujuannya bukan itu ya, cuma seneng-seneng aja. Pas ada lagi temen yang di Sumenep itu bilang, nyaman lah Pak jualan roce. Padahal dia temennya saya itu kerja di rumah sakit. Bilang, biar kapan-kapan tak ajak teman-teman ke sana. Yo wes ayo gitu saya. Pas bilang nyampe rumah dibawa tuh rombongan dari Sumenep, bawa pakai mobil sampai malam itu, Mbak, saya. Dan dulu jualannya sampai malam. Dari jam berapa biasanya? Saya tuh kan namanya online dulu. Saya masih nganter sendiri, belum ada kurir dulu, saya belum dikenal kurir. Jadinya saya sudah proses semua, masih kirim sendiri. Diulek sudah selesai, ayo Bi berangkat ngirim sendiri. Terus ada lagi teman yang di rumah sakit paru itu, pas dipromosiin lah di situ sama Mbak Faiz tuh dipromosiin. Nah terus sampai situ saya dikenal di Pamekasan. Tapi dari situ Kak Mukar bisa tahu gitu biar gak goncang gimana gitu ya dibawain sama kurir nanti gitu. Pernah Mbak kurir itu pas saya dapat orderan di Sampang, Pelosok. Pelosok itu saya perdana itu di Pelosok. Saya bingung, saya mau order katanya teman saya itu. Saya mau order gimana caranya? Kocu depak ke Sokobena. Iya bagian utara ya. Iya, bagian utara. Banyuates. Banyuates nyampe. Segimana caranya gitu saya pas ada yang pesen orang Pamekasan bilangnya, "Mbak, saya mau yang pas dipromoin di rumah sakit paru tuh, Mbak, saya mau pesen, saya mau pakai kurir." Loh, kurir apa gitu saya. Kan saya cuma taunya Gojek karena dulu suami saya kerjanya di Gojek, kerja sampingan. Mbak, bilang saya ke teman, "Mbak, maaf," katanya saya, "mau nanya kurir itu kurir apa?" gitu. Pas bilang, "Kurir, Mbak, tukang jemput makanan kayak Gojek." Oh, Gojek berarti ini lebih murah gitu saya. Soalnya saya tawarin ke teman yang di Sokobana itu bilang, "Kalau mau diantar," saya bilang gini, "kalau mau diantar otomatis pakai ongkir," gitu saya. "Kok bisa?" gitu. Padahal saya mau beli cuma satu. Loh, kalau cuma satu berarti saya yang nganter gitu saya. Tapi jauh pakai ongkir tetap gitu saya. Pas bilang, "Ya sudah nanti tak promoin," katanya. Dah timbul lagi di situ, promosiin lagi sama temen. Pas itu muncul 73 porsi. Ya. Terus saya bingung. Loh kok semakin hari saya semakin begini gitu saya. Jadinya saya kewalahan. Sepertinya ini butuh tenaga. Jadinya saya bibi saya disuruh ke Pamekasan bantuin gitu. Soalnya di Pamekasan sudah mulai rame, di pengiriman sudah mulai banyak. Bantuin, terus saya mikir, oke, saya terima orderannya ini, terus saya coba-coba tuh mikirin kurir. "Mas,
kalau ongkir ke Sokobena berapa. Saya hubungi kurir itu, salah satu namanya itu Kurir Jasku. Yang pertama orderannya saya nyampe ke Sokobena itu Mas Yusron. Pas nyampe, loh Mbak beneran katanya. Iya Mas, saya mau kirim rujak ke Sokobena, ongkirnya berapa? Loh Mbak, ini katanya. Bingung juga kurirnya itu. Diantarnya pakai apa nih? Makanya beda kota. Iya, bilangnya, loh Mbak ini serius kan? Iya Mas, saya mau kirim katanya saya. Loh nanti rujaknya gimana? Nanti saya akali kasih packing pakai kardus. Soalnya itu banyak Mbak. Terus berangkatlah dia, datang, Mbak beneran ini mau dikirim? Iya serius saya. Datang, ya sudah Mbak, saya mau cari sepeda lagi katanya, karena sepedanya itu waktu itu Mio. Terus dia masih nyari tukeran. Datanglah dia pagi, berangkat, Mbak serius ini mau dikirim Sherlock ya, nanti takut nyasar saya oh ya Mas, itu saya berangkat ternyata nyampe. Dia saya, oh ya sudah, besok kalau ada orderan lagi tak kasih sampean lagi gitu saya. Terus ada lagi yang kemarin itu dari mana ya, Tanjung Bumi, utaranya Bangkalan. iya, tapi gak kesampaian soalnya ongkirnya mahal. Mahal diongkir ya. Temennya saya itu bilang, saya ngiler, nanti saya mati penasaran gitu. Loh, iya, ayo saya kirim, cuman ongkirnya mahal. Mending langsung porsi banyak gitu Iya. ya. Terus gak kesampaian, dia itu coba promosi karena memang yang di sana itu pendukung apa ya, temennya itu agak sedikit, jadi promosinya gak nyampe gitu. Terus pas dia tuh penasaran, pas akhirnya saya bilang, ya sudah kalau memang gak bisa dalam artian gak bisa delivery, sekamu aja yang ke Pamekasan, bilang gitu. Ternyata dia kesini beneran. Dari saking penasaran sama rujanya Mbak Muka. Iya betul. Nah, spill dong dari dulu sampai sekarang, mungkin omsetnya sudah berapa? Udah mencapai berapa tuh? Oh, tunggu dulu, modal utamanya berapa dulu? Modal betul. awalnya pas awal banget. Pas awal itu saya beneran saya gak pegang modal. Wow. Cuman pas ada rezeki, megang uang kurang lebih itu 150. 150.000 Iya. berarti anggap ya modal utamanya. Sekarang omsetnya udah mencapai berapa? Omsetnya pas waktu itu banyak. Berapa digit? Berapa digit? Pas apa ya? Saya mikir gini Mas. Loh, ini pengiriman ada yang 1 juta gitu saya. Pengirimannya aja yang kapan hari itu ada yang 1 juta. Padahal modalnya saya cuma segini. Ini udah banyak. Berarti udah jutaan ya? Ya udah walaupun nggak jadi kerja ini nggak apa-apa. Satu hari itu ya. Saya mikir, loh ini 1 hari ya uang semua. Berarti bisa nanti nextnya puluhan ya? Amin. Sampai sekarang tuh ada pelanggan yang di Pamekasan tuh bilang, Mbak kok gak buka di luar gitu. Loh Mbak kenapa gitu saya. Enggak, biar gampang carinya katanya. Iya Mbak, insya Allah nanti saya buka di luar, cuman saya pelan-pelan katanya saya. Soalnya saya masih buka. Masih ragu gitu ya. Nanti kalau buka, yang jelas kan yang namanya penjual pasti ada saingan. Jadinya saya mikir, jelas ada yang kayak gitu. Jadi mikir gini, kalau memang rezeki saya di rumah, orang-orang pasti cari ke rumah. Iya benar. Terus saya bilang ke pembeli itu, Mbak, bukannya saya gak mau buka, tapi saya kalau rezeki saya sekian, orang-orang pasti cari saya. Tapi kalau orang itu nggak butuh ke saya, enggak apa-apa gitu. Karena memang jualannya saya kan masih polos, masuk gang. Jadinya katanya itu, Mbak banyak loh yang suka sama rujaknya Mbak katanya. Terus apa ya, cuman gak tahu alamatnya, bilang gitu. Saya bilang, ya sudah Mbak dikasih tahu aja gitu saya. Oh iya nanti tak kasih tahu katanya. Pas ada lagi yang nyeletuk, itu langganan kalau beli tuh kobong terus Mbak. Cabai 10 sampai sekarang anaknya itu bilang, Mbak kenapa gak di endorse katanya.
eman lo rujaknya Mbak ini enak katanya. Terus bilang kalau di endorse nanti rujaknya saya semakin rame gitu. Saya mikir padahal ini cuma rujak, jadi saya mikir itu kalau di endorse, saya mikir Mbak mau maju mundur, tapi ya sudah. Mbak, banyak loh teman saya yang mau rujaknya Mbak. Oh, rujak apa itu, gak terkenal katanya. Gak terkenal, ya sudah gitu saya. Eman Mbak katanya, di endorse aja, sampean endorse ini dikasih tahu. Dikumpulin lah itu endorse. Tapi saya mau maju, mau mundur. Tapi saya takut nanti tambah rame, rumah saya nggak Ini jualan tambah rame kok takut. Beneran saya belum siap. Berarti nextnya harus tambah karyawan sebanyak-banyaknya tuh. Tapi kemarin tuh karyawan 2, berhenti 1 karena katanya gak dibolehin sama suami. Terus tinggal 1. Dulu tuh saya nyari karyawan susah, Mbak. Susah. Iya. Pas ada sih yang nyeletuk, Mbak, lowongan kerjanya apa? Jual rujak gitu. Gak ada lagi itu. Mungkin anak muda sekarang ya mungkin gengsi. Rujak gitu. dikira Pak ngulek terus ngapain Bilang gini, Mbak, gak ada kerjaan lain. Loh, saya butuhnya ini gitu saya. Pak bilang itu, saya kalau bikin rujak takut asin. Loh, Kan nanti belajar dulu gitu. iya gitu saya. Kan belajar dulu, Mbak. Mbak, enggak jadi kan. Ya sudah, saya bingung di situ. Orderan makin banyak. Nah, jadinya saya ambil lah tetangga sana gitu. Orang deket Ya ya. pokok ada yang bantuin gitu. Cari sudah muter-muter gak dapet Mas. Beneran Iya, itu. iya. Mungkin anak muda tuh sekarang jualan rujak gengsi. Takutnya ditanyain. Sampai saya tuh sharing sama temen yang di Bangkalan. Dia tuh punya kafe udah 4. Jadi saya belajar ke situ. Gimana caranya saya punya karyawan gitu. Udah gini dikasih tahu. Terus ternyata ya rata-rata yang daftar ke saya tuh gak jadi karena jualannya rujak. Aslinya ada cowok, cuman saya sendiri di rumah kan risih. Iya, benar. Soalnya suami kerja, takutnya Oh, iya. apa gitu. Jadinya saya fokuskan ke cewek. Ternyata yang cewek banyak yang nggak mau. Oke, itu suka dukanya Mereka ya. nggak berarti. tahu dari rujak itu bisa menghasilkan cuan lah. Udah tahu. Betul. Saya tuh bingung kayak gini. Kok gak ada yang nyantol gitu saya. Sampai 1 bulan saya gak nemu itu, Mbak. Sampai bingung saya. Gimana caranya orderan ini tetap jalan, saya gak capek. Jadinya saya Betul. nekat. Udah minta tolong ke tetangga aja, tak bawa. Nah, disitulah jadi apa ya? Pas Jadi cocok gitu. Ya cocok. Dulu saya jualannya masih di dalam, Mbak. Di dalam. Oh, di dalam Di- rumah di nggak buka meja gitu. Dulu itu belum ada atap di luar. Gitu. Ya masih panas-panas. Kalau yang tahu pas jualan dulu orang tuh kaget, katanya jual rujak kok tempatnya kayak gini gitu. Gak ada atap itu dulu, belum di luar. Masih awal gitu ya. Iya panas-panas. Pas akhirnya ada rezeki saya bikin atap, terus jalanlah lagi. Ada temen yang dari Paru itu, Mas mau rujak katanya saya. Ya wes deh ayo gitu. Dibikinin lah lagi sama saya. Terus Arya rujak apa katanya. Betis katanya, Pak. Ini bikin kelengar oreng. Loh, saya gak tahu rujak cabai berapa yang bikinin katanya. Pas itu sampai sekarang alhamdulillah bukalah di luar, bikin meja, bikin apa gitu. Kecil dikit-dikit Iya, lah ya. dikit-dikit. Oh. Karena kalau pas langsung itu mindset saya tuh nanti takut gak ada yang beli gitu. Jadinya saya pelan-pelan, yang penting ada gitu. Nanti kalau ada rezeki insya Allah ya diperluas lagi gitu. Amin. Ya. Oke. Nah, mungkin buat kamu Kar ada yang ingin disampaikan nih dari dulu, hikmah yang dari dulu sampai sekarang apa yang bisa jadi pelajaran buat yang nonton? Kalau dilihat dari pengalamannya saya itu apa ya, berdirinya
kokohnya berdiri itu di atas kaki sendiri, Iya, benar. bukan di orang lain. Soalnya apa, Mbak? Yang tahu jatuh bangunnya kita, ya kita Diri sendiri, kita gitu. Iya, benar. Tapi kalau pesan dan kesan buat orang tua, saya cuma pengen satu, yaitu Umi cepat pulang. Cucunya sudah 2. Jadi gimana ya? Kadang anak tuh nanya, Umi kok gak pulang gitu. Ayo Umi pulang, sambil video callan. Saya kadang mikir, ya Allah, anak saya aja mikir kayak gini, apalagi saya yang dulu gitu. Anak saya anak kecil suruh pulang. Kadang saya mikir, berarti saya dulu kayak gini gitu. Jadi cuma satu. Kadang kemarin tuh nelpon, minta kirimin petis. Loh kok minta kirimin petis gitu. Saya, emang Umi gak mau pulang? Bukannya gak mau pulang, cuman masih ngurus-ngurus suratnya itu ribet katanya. Soalnya apa, Umi itu apa ya, buta huruf, Mbak. Jadinya gak bisa keluar masuk, takut. Mindsetnya Umi itu bilang, nanti kalau saya pulang saya kerja apa gitu. Saya sampai bilang, udah Mi pulang, saya sudah punya usaha gitu. Nanti jualan rujak gitu. Masa jualan rujak gitu. Nggak yakin juga ya. Jadi saya mikir, masa sampai selamanya Umi gak pulang gitu. Jadi saya mikir di situ, gimana caranya saya usaha ini tetap jalan tanpa Umi di Arab Saudi dengan saya dan cucu-cucunya di rumah gitu. Jadi saya mikir, Mi pulang, anaknya sudah besar, sudah umur 29 tahun, terus cucunya sudah 2, ditengok dulu, gak apa-apa, nanti balik lagi gak apa-apa. Oke. Ini penuh perjuangan banget ya, dan banyak hikmah yang bisa diambil nih dari Kak Mukar sendiri. Semoga nanti usahanya lancar. Amin. Terus apa yang diinginkan sama Kak Mukar sekeluarga bisa tercapai gitu ya. Dan yang kita harus belajar dari Kak Mukar ini sifat kuatnya dan ikhlasnya. Ya, betul. Itu tuh berat banget gitu. Karena di usianya Kak Mukar yang masih kecil dulu untuk bisa menghadapi semua itu tuh kayaknya kalau sampai salah jalan bisa akan rusak, ya kan. Tapi Kak Mukar tuh tetap stay di jalan yang benar gitu. Dan almarhum neneknya Kak Mukar juga sudah memberikan apa ya, pelajaran banget gitu ya buat Kak Mukar, dan akhirnya bisa membuat dan bisa mendidik Kak Mukar tuh sampai sekuat sekarang ini nih gitu. Karena saya pas nikah itu Mbak mikir, apa ya, saya gak punya orang tua. Mikir lagi saya, Mbak, saya gak punya orang tua. Tapi pas nikah saya baru punya foto keluarga itu baru pas nikah. Dari dulu gak ada. Berarti foto keluarga pertama. Sampai mikir gini, masa saya mau nikah, saya kadang nggak percaya diri, saya mau nikah tapi apa ya, keluarga saya nggak utuh gitu. Apa masih ada yang mau gitu mungkin? Iya, saya mikir gini, sampai ke suami tuh bilang, saya dari keluarga kayak gini, saya broken home, saya takut. Saya bilang ke suami beneran, apa kamu nerima saya gitu. Ya alhamdulillah nerima. Kalau emang jodoh ya. Memang jodoh nggak mungkin kemana. Dan menerima segala. Jodoh itu memang yang akan melengkapi kita gitu ya kan sebenarnya. Dan terbukti sekarang sudah Kak Mukar dan suami sudah kerjasama. Wah, ini kuat banget jadinya. Semakin nyatu jadinya bisnisnya makin gede deh. Iya, rezekinya istri dan suami jadi gabung jadi satu. Oke, terima kasih buat Kak Mukar udah berbagi inspirasinya buat yang nonton, berbagi pengalamannya, mungkin suka dukanya semoga jadi pelajaran ya buat yang nonton. Tetap semangat ya buat Kak Mukar ya. Biar semakin keluar nanti. Amin. Usahanya keluar kota sampai kemana-mana. Nanti Kak Mukar tinggal Pernah yang ini, itu gitu. yang itu lagi temen yang di Kalimantan tuh
saya ngiler rujaknya sampean katanya. Saya mikir masa rujak saya mau dikirim ke Kalimantan. Ongkirnya berapa? Enggak, saya Rujaknya enggak berapa? mikir ongkir. Oh, enggak mikir Saya ongkir. mikirnya Buahnya ini ya? gimana Awas cara- enggak ya gitu. Jadinya saya akali, ya sudah kalau buah saya gak kirim gitu. Jadinya saya Petisnya kirim aja. petisnya. Oh iya bener, pinter tapi ya. Iya, iya, betul. Jangan-jangan ajarannya almarhum nenek tuh nurun ke kamu karya bisnisnya gitu. Jadi bisa misalkan nih orang terlalu jauh ya kan, yang penting petisnya, yang buahnya kan di sana ada tuh ya kan. Atau Kadang ada juga yang teman dari Surabaya itu, enggak, ada yang ngotot, saya minta sama buahnya. Loh, berarti sama saya dikirim mikir saya mangga bungkol, berarti utuh kata saya. Berarti tanpa dikupas. Kalau memang rasanya tuh beda katanya teman saya. Saya mikir, ya sudah nanti tak bikinin, tak Sambalnya kasih- aja gitu ya? Enggak. Enggak. Dibikinin kotak tuh, terus buahnya saya Pisah? kasih. Enggak diiris, cuma dikasih mangga. Oh, buletnya. Iya, buletnya. Dikasih mangga, timun. Pokoknya temennya saya itu aneh-aneh, Mbak. Saya apa ya, bilang ngidam, yang ngidam kata saya. Terus ada lagi yang kirim, saya minta siwil kata. Saya mikir, siwil ini gimana caranya? Ya bismillah aja katanya saya. Kirim ternyata utuh nyampe sana. Alhamdulillah gitu saya. aduh, banyak banget ya. Oke, terima kasih buat kamu Kar udah berbagi pengalamannya, semoga bisa diambil hikmah ya. Dan buat sobat aktif yang nonton, ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan thank you very much dan terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.